Okay guys, okay, right now we will discuss about exercise 50 in Barron's TOEFL ya. Sekarang kita bahas exercise 50 apa namanya? Latihan 50 di TOEFL-nya Baron yang bagian structure-nya guys ya. Yang 41 sampai 49-nya udah saya kasih. Coba kalian cari aja di channel ini. Caranya adalah dengan cari playlist. Di situ ada Barron's, ada listening, ada structure, ada juga yang longman malah udah lengkap ya. Oke, langsung aja di 50 ini di latihan 50 ini kita punya ini ya guys ya. Apa namanya? Agreements itu apa? Agreements ya kayak persetujuan gitu guys. Persetujuan tapi bukan persetujuan atau perjanjian orang sama orang itu enggak. Kayak subject verb agreement gitu lah ya guys, persesuaian antara subjek sama verb. Jadi kalau umpamanya subjeknya satu berarti kata kerjanya harus yang tunggal. Kalau kata subjeknya ada banyak berarti kata kerjanya harus jamak, kayak gitu-gitu guys ya. Oke, kita coba baca ini sedikit keterangannya ini guys. Alright. In some sentences in the structure section of the paper-based TOEFL, pada beberapa kalimat di bagian struktur TOEFL berbasis kertas, you will be asked to identify errors in agreements. Ya, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi kesalahan dalam agreements, persesuaian gitu aja ya, persetujuan atau persesuaian antara subject verb. Agreement is the relationship between a subject and verb or between a pronoun and noun. Dikit-dikit dulu ya. Agreement is the relationship between a subject and verb ya. Jadi agreement itu adalah hubungan antara subjek dan kata kerja, or between a pronoun and noun, atau antara kata ganti dan kata benda, or between a pronoun and another pronoun, atau antara kata ganti dengan kata ganti yang lainnya. To agree, untuk sesuai ya, untuk setuju atau sesuai gitu ya. A subject and verb must both be singular or both be plural. Untuk sesuai, subjek dan kata kerja harus berbentuk singular atau keduanya berbentuk jamak ya. To agree, untuk sesuai, a pronoun and the noun or pronoun to which it refers must both be singular or plural and both be masculine or feminine or neuter. Untuk agree, sebuah kata ganti dan kata benda harus sebuah kata ganti dan kata benda atau kata ganti yang dirujuknya harus berbentuk tunggal atau jamak dan keduanya bersifat maskulin, feminim, atau neuter. Neuter itu netral guys ya. Pokoknya intinya harus sesuai gitu ya. Harus pas gitu. Choose the correct answer in the incomplete sentences ya. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada kalimat yang tidak lengkap, berarti yang structure ya namanya. Terus choose the incorrect word or phrase in the underlined choices. Pilih kata atau frasa yang salah dalam pilihan yang digaris bawahi, berarti written expression. Alright, gitu guys. Oke, kita langsung aja di nomor satu ini. Nomor satunya ini both a term paper and a final exam. N-nya nggak apa-apa ya. A term paper disambung sama a final exam nggak apa-apa, nggak masalah. Is often required for a college class. Nah ini is-nya tuh ngapain ya? Kan subjeknya ada dua tuh, a term paper sama a final exam. Berarti kan harusnya banyak jamak dong ya. Kenapa pakai is? Harusnya are ya. Both a term paper and a final exam are often required for a college class ya. Baik makalah maupun ujian akhir seringkali diperlukan untuk kelas perguruan tinggi gitu ya. Yang nomor 2-nya the popularity of soccer in the United States were increased. Nah gini guys, the popularity of soccer in the United States itu kan jadi subjek ya, subjeknya ya. Tapi subjek yang dihitungnya adalah sebelum preposisi guys. Preposisinya coba lihat, ada of, ada in kan. Sebelumnya of sama in pokoknya itu yang aslinya. Yang mana? Popularity ya, the popularity. Popularity-nya ada berapa? Apakah dia banyak popularitas? Enggak ya, satu ya popularity. Kalau banyak kan pakai s dia, popularities gitu. Itu cuma satu ya. Nah verbnya harus mengikuti, bukan pakai were itu untuk popularity banyak ya, untuk mereka. Berarti kita ganti jadi was gitu guys, untuk yang tunggal ya, was increased ya. Alright, diartiin nggak ini? Mau diartiin?
The popularity of soccer in the United States were increased significantly by the playing of the World Cup in cities throughout the country in 1994. Popularitas sepak bola di Amerika Serikat meningkat secara signifikan dengan diadakannya Piala Dunia di kota-kota seluruh negara pada tahun 1994. Alright, nomor 3-nya, how many musical, ini kalimat tanya ya guys ya, kalimat tanya. How many musical notes of the 11,000 tones that the human ear can distinguish bla 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 in the musical scale. Ini harus dibalik guys ya. Yang dibalik itu cuman yang B sama yang D. Yang B sama D. Terus ya, subjeknya mana nih? How many musical notes? Notes itu ya, nada-nada itu ya. Sebelumnya off kan ya, notesnya itu berarti pakai R ya, are there, yang D berarti guys gitu. Oke, terus yang nomor 4-nya, not one in 100 seeds develop into a healthy plant even under laboratory condition. Tidak satu pun in 100 seeds. Gini guys, not one itu di ini ya dianggap satu ya, tidak satu pun itu dianggap tunggal guys. Not one itu ya, ingat-ingat ya, not one. Yang dihitung kan sebelum in ya, sebelum preposisi in ya. In 100 seats, oke. Not one itu jadi subjek utamanya. Developnya harus menyesuaikan ya. Not one kan tunggal, berarti developnya kita tambahkan s, develops gitu ya. Develops yang B, right. Terus yang nomor 5, 9 of every 10 people. Nah, in the world, ini kata kerjanya belum ada ya. Alright. Sebelum of itu 9 ya. 9 itu subjeknya, itu jamak ya, 9 ya. 9, right. Gimana nih, in the country which ini verbnya udah ada belum? Ada ser itu were born, ada were born. Ada were born, subjeknya apa? Verbnya udah ada were born, kata sambungnya ada which, berarti kurang satu kata kerja lagi. Yang A nggak bisa karena dia mati, verb ing sendirian. Kalau yang B itu kita nggak butuh they karena udah ada 9 of every bla bla bla, itu nggak butuh subjek lagi. Kalau yang C bisa aja yang C bisa. Loh, kok bisa sir? Itu kan they were born. Nggak apa-apa guys, karena ini menceritakan dua kejadian yang berbeda waktu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti saya artiin. Yang C bisa, kalau yang D bisa juga karena simple present kan sama aja. C sama D bisa sama aja. Tapi lihat dulu subjeknya mana? 9 kan, 9 jamak kan. Jamak berarti ya verb satu aja, nggak usah pakai S. Berarti yang D gitu guys. Alright. 9 of every 10 people in the world live in the country in which they were born. 9 dari setiap 10 orang di dunia tinggal di negara tempat mereka dilahirkan. Alright, gitu guys. Live ya. Nomor 6-nya, Benjamin Franklin strongly objected to the eagles being chosen as the national bird because of their predatory nature. Mana nih? Yang mana guys? Oke, ini kayaknya yang ini guys, kayaknya harus diartiin dulu nih. Kayaknya yang D, cuman biar kalian paham ini harus diartiin dulu. Benjamin Franklin itu nama presiden kayaknya. Strongly objected to eagles being chosen as the national bird because of their predatory nature. Nah itu there-nya harus kita ganti guys, soalnya artinya gini, Benjamin Franklin sangat keberatan. Strongly objected tuh, strongly itu sangat ya, very gitu ya. Objected tuh kayak menolak atau keberatan ya. To the eagles being chosen as the national bird, dengan dipilihnya elang sebagai burung nasional, because of their predatory nature, karena sifat predatornya. Jadi Benjamin Franklin sangat keberatan dengan dipilihnya elang sebagai burung nasional karena sifat predatornya harusnya. Itu kan mereka, karena sifat predator mereka. Nah, sedangkan burung elangnya ada berapa di sini? Burung elangnya kan cuma satu, eagle. Itu ada S-nya, sir. Enggak, itu eagle kepemilikan ya. S-nya itu kepemilikan, bukan eagle banyak. Ya, berarti kita ganti nih guys, kepemilikan satu aja ya, berarti it's predatory nature, biarnya bukan mereka ya, sifat predatornya bukan sifat predator mereka gitu ya, gitu guys.
Terus yang nomor 7-nya, seven, in order to grow well, yang mana nih? The blue spruce like other pine trees require. Nah, ini nih, in order to grow well itu kan ada in-nya ya. In itu preposisi, berarti in sampai well itu cuman prepositional phrase. Subjeknya mana, Sir? Yaitu the blue spruce itu. The blue spruce-nya ada berapa, guys? Cuman satu kan? Satu berarti bukan pakai require tapi tambahkan as requires gitu ya. Alright, easy. Terus yang nomor 8, few airports itu banyak. In the United States itu prepositional phrase-nya bantuan doang. Subjeknya itu few airports, banyak ya. Nggak mungkin ketemu is, ya, ketemu are dong. Gitu dong. Ketemu are banyak kan, beberapa airports apa bandara. Nggak cuma satu kan. Alright. Nomor 9-nya sekarang, in the ocean itu prepositional phrase, subjeknya belum ada. Subjeknya belum ada, yang bisa jadi subjek cuman B, C, D, it, there, it ya. Oke. Yang mana nih? Verbnya mana, Sir? Belum ada. Di B, C, D juga ada verbnya. Maybe, is sama is. Bisa semua. Tapi ini kita artiin dulu. In the ocean, di lautan, bla bla. More salt, lebih banyak garam. In the deeper water, apa, di air dalam. Lebih banyak garam ada di air yang dalam. Alright. Berarti ini mau memunculkan makna ada lebih banyak garam di air yang dalam gitu ya mungkin ya. Berarti jawabannya adalah yang C, ada there. There is more salt in the deeper water gitu ya. There is ada, maksudnya memunculkan meaning ada gitu ya. Ada lebih banyak garam di air yang dalam gitu ya. Alright, nomor 10-nya, work on improving industrial disposal method were begun. Nah, gini. Itu ada on improving ya. On itu kan preposisi. Berarti on sampai methods itu ini guys, apa namanya? Prepositional phrase aja. Subjeknya yang mana, Sir? Ya work itu. Worknya ada berapa? Worknya satu kan? Ya berarti bukan were ketemunya. Berarti ketemunya sama was. Gitu guys. Gampang ya? Gampang nggak? Kalau yang 11, the average temperature of rocks on the surface of the earth, seperti biasa ya teman-teman, itu ada off, ada on, ada off. Itu pokoknya off sampai earth itu cuma prepositional phrase sebagai penjelas dari temperature. Subjek aslinya adalah the average temperature. Temperaturenya tunggal atau banyak atau jamak? Tunggal ya. Tunggal itu yang bisa masuk cuman yang C, is doang. B bisa, Sir, yang A bisa kalau ada modalnya. Itu kan nggak ada modalnya. Kalau R udah jelas nggak bisa, yang B itu. Kalau D itu been itu nggak bisa. Been itu verb 3. Verb 3-nya to be. Biasanya dia sebagai auxiliary, bukan jadi kata kerja utama. Yang tunggal itu cuman yang C, is. Itu aja. Terus yang nomor 12-nya, alright, the official of the board election asks that each voter present their registration cards and a valid Texas driver's license before receiving a ballot. The official of the board of election, pejabat dewan pemilihan, asked that each voter present their registration cards, agar setiap pemilih menunjukkan kartu registrasi mereka. Alright, and a valid Texas driver license before receiving a ballot, dan SIM Texas yang masih berlaku sebelum menerima ballot surat suara. Sebentar, ini there-nya apa ini nih? Kan ini ada kata each voter ya. Apa each voter itu setiap pemilih ya. Each voter, each itu ini guys, ketemu sama tunggal. Ya, menandakan dia benda tunggal, each voter ya. Berarti ini guys, apa namanya, there-nya itu kita ganti jadi his atau her gitu ya. His atau her bebas, mau his atau her bebas. Dia, maksudnya kartu registrasinya dia satu orang gitu ya. Each voter itu kan dihitung setunggal. Sir, tapi itu presentnya itu kata kerjanya jamak. Iya juga ya guys. Harusnya ini kalau lampau ya presented gitu ya, presented. Atau kalau dia simple present ya pakai s, dia simple presents pakai s gitu.
Karena gini guys, sepengetahuan saya each itu ketemu sama each itu dianggap tunggal. Jadi each market namanya, masing-masing pasar. Nah, itu dianggap tunggal guys. Oke, coba kalian yang A itu presentnya kenapa begitu, kalian tanya ke tutor lain ya. Atau mungkin ini salah ketik, nggak tahu juga. Alright, pokoknya penjelasan saya seperti itu. Yang B ya, harusnya diganti jadi his atau her gitu guys. Terus, jika seseorang has a special medical condition such as diabetes, epilepsy, or allergy, it is advisable that kok they sih? Kan seseorang kok mereka tiba-tiba? Ya seseorang ya kita ganti jadi he aja, atau one juga nggak apa-apa. Seseorang ya. Kalau orangnya cewek ya apa namanya, she juga nggak apa-apa. Jangan mereka dong, kan ini seseorang tadi, yang dari atas tadi. Alright. If one has special medical conditions such as diabetes, epilepsy, or allergy, jika seseorang ya kan memiliki kondisi medis khusus seperti diabetes, epilepsi, atau alergi, it is advisable that they carry some kind of identification in order to avoid being given improper medication in an emergency. Ya, disarankan agar mereka membawa semacam tanda pengenal untuk menghindari pemberian pengobatan yang tidak tepat dalam keadaan darurat. Jangan mereka dong, kan seseorang kok mereka tiba-tiba. Ya seseorang itu lagi, kembali ke orang itu gitu ya. Bisa diganti he atau she ya, atau one gitu nggak apa-apa. He aja nggak apa-apa. 14, a large percentage of federal employees. Gini. Alright, ini gampang nih ya. A large percentage itu ada kata of sampai employees itu prepositional phrase ya, frase preposisi doang. Subjek aslinya adalah yang a large percentage. Percentage-nya tunggal atau jamak? Tunggal ya, berarti bukan pakai are participating tapi is participating gitu guys. Gampang. Kalau subject verb agreements itu lumayan gampang ya, nggak serumit yang lain. Kalau 15, a mature group of adventurers often. Nah, ini yang mana nih? Ada kata of sampai often itu cuma tambah-tambahan aja, prepositional phrase. Subjek aslinya adalah a mature group itu ya. Tunggal ya. Tunggal berarti yang bisa ketemu tunggal kata kerja ABCD cuman yang B gitu guys, yang has, alright? It has. Gak usah diartiin, pokoknya yang gampang-gampang gini gak usah ya. 16, 1 cent coins issued in the United States since 1982 is 96% zinc. Nah, kata kerjanya mana ini guys? 1 cent coins. Coins kan banyak, koin-koin ya. Dikeluarkan di Amerika since berarti ini kita ganti jadi jamak, jadi R guys. Kita ganti R. Sir, tapi itu ada kata 1982. Kenapa R? Kenapa nggak were aja? Were kan masa lampau. Sedangkan itu juga issued-nya itu juga ini kan lampau kan. Iya. Jadi gini guys. Ini cuman fakta doang ya. Kalau fakta itu pakai simple present cukup ya. Pakai R cukup. Kenapa? Karena kalau diartiin gini, 1 cent coins issued in the United States since, issued-nya itu jadi ini ya, jadi kata kerja mati ya. 1 cent coins issued in the United States since 1982, ganti R ya, are 96% zinc. Jadi artinya adalah koin 1 sen yang diterbitkan di Amerika Serikat sejak 1982 mengandung 96% seng gitu guys. Itu cuman fakta yang berlaku sampai sekarang, fakta dunia sekarang ya. Dulu tuh gini ya. Tapi kan lampau itu, iya lampaunya kan udah diwakili sama isut tadi ya. Ini bisa jadi fakta sekarang gitu ya. Koin 1 sen yang diterbitkan di Amerika Serikat sejak 1982 mengandung 96% seng. Oke, kok susah juga, Sir? Enggak susah, guys. Sebenarnya kalau kalian ngeliatin tahunnya, itu liatin dulu sebelum tahunnya itu in atau since. Kalau since itu belum tentu lampau ya. In itu pada tahun in ya, in 1982. Nah, itu bisa jadi itu harus lampau gitu, guys. Alright, kalau masih bingung nanya ya. Nanyanya di kolom komentar ya, diketik ya.
Alright, according to a team of a scientists, there are evidence. Udah jelas ini. Evidence-nya ada berapa? Buktinya ada satu ya, evidence, bukan evidences kan? Ya, berarti bukan there are, tapi there is. There is evidence that Mount Everest is still rising gitu ya. There is ya. 18-nya sekarang. Alright. The urinary system, sistemnya satu, itu kenapa are contain? Ya, sistemnya satu berarti is contain. Gampang banget ini ya. Alright. Okay. 19-nya the smallest flying dinosaurs. Nah, ini nih meskipun nggak ada tahunnya, ini masa lalu ini guys. The smallest flying dinosaurs, maksudnya dinosaurus terbang yang terkecil itu ukurannya segede robin ya. Robin itu nama burung yang lehernya orange itu ya. Ini kan masa lalu ya, dinosaurus masa lalu, berarti B, C, D itu bisa semua ya, masa lalu semua ya. Gini aja, dinosaurusnya ada berapa? Banyak ya dinosaurs. Oke, berarti antara yang bisa cuman antara C sama D. Were sama have been about say. Tapi karena ini lampau banget ya, lampau dinosaurus kan, nggak mungkin have been. Have been itu have verb 3 itu ini guys, apa kejadian yang baru-baru itu ya, sudah terjadi tapi masih baru-baru aja, masih berhubungan dengan present. Ini kan soalnya present perfect kan, present perfect ini ya. Kalau yang D ini rumusnya, rumus tensesnya ini masih berhubungan dengan masa sekarang. Berarti yang lampau banget yang C ya, were about the size of a robin gitu guys. Terakhir nomor 20-nya in the 1920s. Oke. Itu cuman preposisi waktu aja. Art Deco, nah itu subjeknya tunggal ya, Art Deco ya. Known for plastic and chrome plated objects itu cuman ini positif aja atau keterangan tambahan aja. Verbnya adalah were. Sesuai nggak Art Deco sama were? Nggak sesuai ya, harusnya kita ganti was karena Art Deco itu tunggal gitu guys. Alright, gimana ya, susah banget gampang? Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu, tulis ketikan di kolom komentar ya guys ya. Nggak apa-apa, pasti jawab kok. Biasanya sih dijawab, pertanyaan-pertanyaan kalian tuh saya suka jawabin gitu guys di kolom komentar ya. Okay, thank you very much and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga ya, terutama TOEFL ini biar bermanfaat juga buat mereka ya. Kita jumpa di exercise 51. Nanti 51 ada introductory verbal modifiers. Apa itu? Nanti kita bahas aja di 51. Oke? Terima kasih banyak. Thank you.